Shalom saudara. Saya tidak melihat satu pasukan yang terdengar di luar kan. Pasukan Mahanaim itu pasukan yang ajaib, pasukan yang hebat, pasukan yang tidak terhentikan, pasukan yang menerobos banyak hal. Saya nggak lihat saudara. Shalom saudara. Nah, paling kencang ayah sendiri, kalah saudara semua. Ya, shalom saudara. Ya, sengaja saya kecilin suara saya biar dengar suara saudara. Firman Tuhan berkata, apa yang kita ucapkan maka itu yang akan terjadi di hidup kita. Jadi kalau hamba Tuhan ataupun siapapun yang berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, dan setiap perkataan mungkin sering ada kata shalom saudara. Dan itu bukan satu perkataan yang lip service, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu akan menciptakan sesuatu. Amin. Saya nggak mau khotbah di depan orang malas, tapi saya mau khotbah di depan orang rajin saudara. Kalau malas nyahut, yang khotbah juga malas, yang nggak ada gairahnya saudara ya. Saya ini dari unit Pelangi ya, terima kasih buat ayah yang mempercayakan hari ini saya untuk berdiri ya saudara. Jujur nggak gampang berdiri di sini. Kalau mau boleh dicoba ya. Tapi kami ini adalah orang yang tidak pernah bisa mengatakan kata tidak bisa, tidak tahu, ataupun ada alasan-alasan lain. Kita ini dilatih untuk berbahasa roh itu keluar sampai saudara berdiri itu bisa sampai kurang lebih dari 40 sampai 1 jam saudara. Itu dikontrol oleh ayah sendiri ya, saudara tahulah ya, yang namanya ayah gitu ya. Nggak usah diceritakan, saudara juga sudah tahu ya kan. Bagaimana beliau strength-nya, bagaimana beliau disiplinnya, bagaimana beliau tegasnya gitu. Dan itu membuat saya secara pribadi menjadi tentara, menjadi pasukan yang nggak pernah melo saudara. Nggak pernah tergantung kepada keadaan, nggak pernah tergantung kepada uang, nggak pernah tergantung kepada jalan, nggak pernah tergantung kepada kesulitan ataupun persoalan apapun itu namanya. Kenapa? Karena setiap hari dilatih untuk saya bisa menaruh semua masalah itu di bawah kaki saya. Untuk saya mengangkat tangan saya membelah langit. Untuk saya memperkatakan ada kuasa di mulut saya. Itu semuanya dilatih saudara. Nah, hari ini kita akan belajar sebagai pasukan terdahsyat. Temanya adalah, bisakah engkau percaya? Ini pertanyaan buat saya dan buat saudara. Bisakah engkau percaya? Kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai 22. Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kisah ini sudah sangat sering saudara dengar dan saya dengar. Ataupun mungkin saudara sudah khotbah berkali-kali tentang hal ini. Pertanyaannya adalah, kalau situasi yang seperti ini terjadi dalam hidup kita, bisakah engkau percaya? Perempuan ini saudara tidak sekedar pendarahan begitu saja. Tapi selama 12 tahun dia mencari tabib, dia mencari dokter, dia mencari dukun, dia mencari orang-orang pintar untuk bisa menyembuhkan pendarahan yang membuat dia sangat menderita. Sampai kalau saudara baca di terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan kalau perempuan ini sampai melarat saudara. Semua harta bendanya dipakai untuk berobat. Cari ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Tanya kiri, tanya kanan. Dan semua hartanya habis ludes.
sampai dia yang punya uang, dia punya harta sampai zero, minus, saudara. Tapi ada satu titik pembalikan keadaan di hidupnya. Dan waktu itu Yesus datang dan ada di Galilea. Sebenarnya Yesus tidak pernah datang buat perempuan ini. Tapi dia berkata dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan di antara kerumunan banyak orang saat itu, perempuan ini mengejar Yesus. Satu tujuannya dia bisa memegang ujung jubah Yesus, bertemu dengan Yesus saat itu. Maka orang-orang banyak sekitarnya, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, tidak ada yang support kepada perempuan ini. Tapi ada satu tekad di hatinya. Dia harus bertemu dengan yang namanya Yesua. Dia dengar cerita Yesua bahwa dia penyembuh yang sempurna, saudara. Keadaan situasi tidak pernah membuat dia berhenti mengejar Yesus. Orang-orang sekitar tidak ngasih jalan. Oke, temu Yesus, nggak ada. Ada yang kasihan, nggak ada. Ada yang ngerti, nggak ada. Kalau kondisi ini terjadi dalam hidup kita, hari ini kalau kita punya persoalan, kita punya sakit penyakit, kita punya pergumulan, seringkali kita minta orang ngerti kita, betul nggak, saudara? Begitu orang gak ngerti sama kita, kita kecewa. Pemimpin gak ngerti sama kita, kita marah, kita kepahitan, kita ngomong yang negatif. Tapi tidak dengan perempuan ini. Dia fight sendiri, dia berjuang sendiri. Apapun yang terjadi, detik hari itu saya harus ketemu Yesus. Hal yang sama harus ada di roh kita. Semua situasi, kondisi, jangan harapkan manusia. Alkitab berkata, kita akan terkutuk bahkan. Jangan harapkan pemimpin, jangan harapkan yang lain, tapi kejar Tuhan. Sampai engkau mengalami namanya perjumpaan pribadi. Apa yang terjadi, saudara, kepada perempuan ini? Dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 tidak ada delay, tidak ada rehat, tidak ada istirahat. Begitu dia berjumpa dengan Tuhan, detik yang sama Yesus katakan, engkau sembuh. Seberapa banyak kita seringkali menunda untuk ketemu Tuhan. Kita pakai cara kita pakai pengalaman kita pakai usaha kita pakai trik-trik yang lain untuk kita keluar dari permasalahan. Bukan kita mengejar Tuhan lebih kuat lagi. Hari-hari ini, saudara, saya sedang sangat mengejar Tuhan. Karena saya tahu firman ini harus menjadi daging di hidup saya. Saya berkata, Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi di hidupku, tidak ada satupun hal yang Engkau buat salah. Engkau tetap Tuhan yang terbaik kok. Bagianku adalah terus percaya, mengejar. Dan aku percaya suddenly semuanya akan terselesaikan dengan caranya yang ajaib. Kenapa Tuhan izinkan 12 tahun dia harus menunggu? Supaya ada sebuah perjalanan iman, saudara. Supaya ada sebuah perjalanan cinta. Supaya ada sebuah perjalanan terobosan di hidupnya. Detik dia berjumpa dengan Tuhan, satu sentuhan mengubah nasibnya tiba-tiba. Kalau saudara merasa mengerjakan satu pekerjaan ini gak mungkin, gak bisa, jangan kejar manusia. Jangan cari manusia, tapi cari Tuhan. Supaya saudara punya pengalaman. Wah, saya gak bisa masak sayur lodeh misalnya. Ini gak bisa. Kita diajar tanya Roh Kudus. Kita punya daya ingat, tanya Roh Kudus. Gak bisa masak mie goreng, tanya Roh Kudus. Pasti diajarin.
Cuman kita lebih sering pakai apa? Cara kita. Waktu lihat dompet, uangnya udah tipis. Lihat M-Banking, udah tinggal penunggu M-Banking 50.000. Sementara ini token listrik udah bunyi. Udah bingung. Seringkali kita pakai cara yang cepat. Ketok tetangga, ya. Boleh nggak pinjam atau transfer dulu deh atau gimana kek, atau chat seseorang gimana. Saudara nggak punya pengalaman. Satu kali saudara, beasiswa anak saya dicabut. Dia kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Dan waktu beasiswanya dicabut, saya harus bayar sekian puluh juta untuk setiap semester, saudara. Saya nggak terima. Walaupun itu kesalahan anak saya, biasa ya, nggak terima ya. Lalu saya datang ke kampusnya. Sama anak saya datang, saya tanya kenapa ini terjadi. Dan bagian mahasiswanya bilang, karena IP-nya turun 1, Bu. Jadi IP-nya itu tidak boleh di bawah 3. Anak saya 2,9. Jadi turun 1, nggak bisa. Ya, cuman itu nggak bisa ya. 0,1, nggak bisa, itu pun tidak bisa. Cuman segitu 0,1. Dan mau segala cara nggak bisa. Saya nggak terima gitu. Oke, kalau ini peraturan, oke. Apa yang harus saya lakukan? Saya tanya dosennya. Oke, Bu, ini Ibu cuma bisa mengajukan kembali. Tapi kami nggak menjamin ini bisa dikembalikan beasiswanya. Oh gitu ya Pak? Ya oke. Dibuat nanti surat permohonan kembali. Oke, nanti Ibu tunggu bulan depan. Ibu nggak usah datang lagi. Ibu tunggu bulan depan, ada pengumuman lewat email. Oke, buatlah singkat cerita, dibuat seperti itu saudara. Tidak kunjung datang itu pengumuman. Saya bilang sama Simfoni, kita tentara, kita pasukan, jangan cuman berteori, ayo praktek. Kami datang ke kampus saudara, kami dolingin kampusnya. Terus satpam liatin, bodoh amat, pokoknya doling dalam nama Yesus. Semua atas nama Simfoni Heavenly Fiantasia Tindoilo tercatat. Semua peniwa saya sebutin semua saudara. Saya tunjuk kantornya, saya tunjuk gedungnya. Terjadi nggak? Nggak terjadi. Tunggu 1 bulan, nggak ada nama Simfoni. Belum jadi, belum doling lagi. Di rumah ayo perkatakan tiap hari. Ayo kembalikan namanya. Tunggu datang nggak? Nggak datang. Putus asa? Nggak putus asa. Tetap saya katakan, kembali beasiswanya 100%, kembali 100%, kembali 100%. Saudara tahu? Kembali 100%. Nggak ada yang bisa menghentikan kita. Mari praktek. Di saat-saat tidak terduga, di pagi hari yang kita masih jerit. Amin. Anak saya santai dong. Mah, kan namaku sudah ada. Ya elah, kita udah jerit banget di hari itu juga gitu ya. Dan itu Tuhan nyatakan, jangan pakai cara sendiri. Ujungnya menunggu 12 tahun. Ini waktu masa percepatan, bukan di bibir, tapi harus praktek. Ada masa percepatan itu terjadi di hidup saudara, di hidup saya, di hidup Mahanaim, bahkan Indonesia. Saudara tahu suami saya stroke, ini tahun yang keempat. Saya kemarin cerita sama dia, kamu ingat nggak Pak, pertama kamu ke Mahanaim, mungkin hanya suami saya yang pernah menginjak karpet ini dengan sepatu saudara. Karena kakinya tidak bisa menginjak tanah, menginjak ubin, menginjak apapun tanpa alas kaki. Karena kakinya itu keriting, saudara. Saya bilang, upah kesetiaan itu ada. Jangan berhenti. Terus naik. Susah payah setiap Senin Sabtu. Bahkan mungkin saudara malas. Lebih rajin kali suami saya, yang sangat susah payah naik turun. Senin Sabtu naik, itu nggak pernah absen. Kalau nggak pas tepar sakit-sakitnya saudara. Hari ini saudara lihat, tidak lagi pakai tongkat. Dari kesetiaan
naik ke atas, mengejar Tuhan bukan dengan cara manusia. Dengan berbagai macam cara suami saya pernah tempuh, saya bilang tidak. Dari obat yang termurah sampai hampir 100 juta saudara, saya bilang tidak. Kamu akan lihat gak ada yang membantu selain dari tangan keperkasaan Tuhan. Dan hari ini Tuhan buktikan, lepas. Dan waktu lepas tongkat dia bilang, aku pikir seumur hidupku akan terikat dengan tongkat ini. Dan kayak ada yang lepas dari hidupku, ada yang keluar dari hidupku. Hari ini mau nyebrang di rumah, mau kemanapun sendiri saudara, tanpa tongkat. Jangan pakai cara sendiri. Wanita ini ditunda kesembuhannya karena terus pakai cara sendiri. Jangan ada yang ditunda, delay di hidup kita karena kita lebih pintar rasanya dari Tuhan, saudara. Satu sentuhan Yesua terhadap perempuan ini menghentikan kutuk penyakit di hidupnya. Satu sentuhan dari Yesua kepada perempuan ini menyembuhkan roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara. Membawa kesaksian demi kesaksian yang ajaib dalam hidupnya. Bisakah engkau percaya kalau kondisi yang seperti ini terjadi dalam hidup saudara? Saya pernah mengalami pendarahan kurang lebih dari 4-5 tahun, saudara. Itu pun tidak ada yang tahu awalnya. Saya diam-diam, tidak ada kata untuk tidur di rumah, dan pelukan dengan guling gak ada di kamus. Saya tetap naik turun Senin Sabtu. Saya tetap turun ke anak jalanan, naik sepeda motor, pulang pergi 3 jam, saudara. Maaf bicara, sampai darah itu ngalir ke bawah. Saya harus permisi ke rumah orang untuk ganti softtek saya. Apakah itu membuat saya kecut? Apakah itu melemahkan saya? Sama sekali enggak. Dan mama saya waktu itu ada di rumah dan dia bilang, Yanta sudah stop. Kamu bisa mati mendadak kalau seperti ini. Saya bilang, tidak ada kematian. Sekalipun Tuhan izinkan aku mati, biarkan aku mati di pelayanan. Jangan biarkan aku mati di tempat tidur. Tuhan tetap Tuhan yang setia, saudara. Sekalipun sering kita merasa Tuhan gak setia. Kenapa persoalan ini terjadi, Tuhan? Kenapa aku harus dididik? Kenapa harus ada ujian? Kenapa harus ada kesulitan? Kenapa harus ada penyakit? Kenapa ekonomiku belum jebol-jebol? Dan kita merasa Tuhan gak setia. Tapi hari ini saya katakan di hadapan saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang paling setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya di hidup kita, bahkan di saat kita tidak setia. Ujungnya dia memberikan saya kesembuhan. Dokter bilang gak ada obat selain ibu dioperasi dan dioperasi dan dioperasi, saudara. Saya tidak mau dengar apa kata dokter. Setiap hari saya harus berjuang dengan pendarahan. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya melayani, saudara. Ujungnya satu sentuhannya menyelesaikan semuanya. Bisakah engkau percaya? Ketika engkau melihat keadaanmu tidak sedang baik-baik, dan yang kau pilih adalah cara Tuhan, bukan cara manusia. Yang kedua ada Daniel, saudara. Daniel ini adalah bukan orang biasa, kata Alkitab. Karena waktu itu untuk memilih orang yang bisa bekerja di istana, ada syarat kurang lebih dari 8, mungkin lebih ya saudara. Jadi mereka ini bukan orang biasa. Mereka ini ada di pembuangan. Dan dikatakan cari orang yang mereka itu keturunan raja, kaum bangsawan, orang muda yang sempurna, ya ini ya. Terus perawakannya yang baik, body goals, ya ganteng saudara, tampan. Nah berarti Daniel sangat tampan ya. Dia berhikmat, dia pintar, punya pengetahuan banyak. Apa aja dia tahu, saudara. Apa aja dia tahu. Dia punya ilmu, anak yang sekolahan, pintar, saudara. Cakap bekerja, punya pengertian dan
punya penglihatan dan punya berbagai penglihatan dan mimpi. Terakhir dikatakan 10 kali lebih cerdas dari semua orang pintar. Ini bukan orang biasa. Ini orang hebat, orang pintar, saudara. Kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang keempat sampai kelima. Daniel pasal yang ke-6. Saya baca di sini ya. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Yahweh-nya. Ini orang sempurna, dicari salahnya tuh nggak ada, saudara. Kalau kita dicari benarnya susah ya, salahnya banyak. Kalau Daniel ini dicari salahnya susah, saudara. Di mana cacatnya? Nggak ada. Kerja oke, cara pikir oke, tampang oke, otak oke, ya semua oke, saudara. Kalau kita di Mahanaim kan enggak ya. Dari yang enggak oke diambil jadi, oh saudara enggak oke, cuman kanan yang oke. Dari yang enggak oke yang brutal, saudara. Sekarang kita menjadi orang yang bisa diatur, amin. Jadi enggak ada yang liar di sini. Kalau liar berhadapan dengan Pak Steve, apalagi saudara panggilannya tentara, enggak ada yang liar di sini, amin. Ini orang susah cari salahnya. Kalau kita dicari dikit udah kelihatan, saudara ya. Saya apalagi, oh banyak. Cari dikit udah kelihatan salahnya, udah banyak. Tapi ini orang enggak, sempurna banget, saudara. Dari tampang, otak, semua ada. Sampai satu negeri untuk cari kesalahannya enggak ada. Enggak ada yang bisa didakwa. Dan dikatakan kecuali dalam hal ibadahnya kepada Yahweh. Saat itu dibuat satu keputusan bahwa 30 hari tidak ada seorang pun yang bisa membuat sebuah permohonan kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada siapapun enggak boleh selain kepada dewa yang didirikan oleh Raja Darius. Dan ketika diselidiki nggak ada. Dan dikatakan ketika ada suara trompet, suara tamborin, suara sorak-sorai, maka seluruh rakyat harus sujud dan menyembah kepada patung yang didirikan setinggi 60 hasta ini, saudara. Dan didapatilah satu Daniel yang tidak melakukannya. Bukankah itu yang pernah Mahanaim lakukan, saudara? Covid semua orang ngumpet, kita semua keluar, saudara ya. Semua orang ngumpet, kitanya malah keluar ya. Kami juga pelangi itu keluar, saudara, ke tempat-tempat kumuh-kumuh, nyemprot semua, termasuk saya juga nyemprot. Ya nyemprot kita semua, saudara. Bukankah pernah kita lakukan itu? Dan waktu dilihat, Daniel ini nggak mau ikut. Dan Daniel tetap melakukan, dikatakan ayat yang ke-11. Daniel itu tetap pergi ke tingkat paling atas. Dia buka lotengnya, dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Keren ya, udah pinter, ganteng, pendoa, penuh urapan. Ini perfect banget lah. Tuhan, wah udah perfect. Kalau cewek-cewek ya, ini ya idaman ya. Jangan di doa kemarin Rosasana sama ini tulisannya itu ya, laki-laki yang begini-begini. Ini perfect banget. Nggak ada ditemukan soalnya. Tapi satu perkara di ayat yang ke-11, Daniel tidak
tidak pernah menurunkan standarnya ke Tuhan. Ketika ada ancaman, nyawanya akan melayang, saudara. Karena peraturannya, barang siapa yang tidak menyembah akan dilemparkan ke gua singa. Dan Daniel tidak menurunkan standarnya sedikit pun. Seperti biasa dia lakukan. Dia menyembah, dia berdoa, dia tetap percaya. Saudara, yang paling keren adalah Tuhan tidak meluputkan Daniel. Bukankah kita seringkali berdoa? Kan kalau udah berdoa harusnya gak terjadi dong. Doa kita jadi gak berkuasa. Kan udah doa puasa, tapi kok kayaknya gak ada jalan keluar ya. Iman kita belum iman Daniel, saudara. Spirit kita belum spirit Daniel. Saudara bayangin dalam hidup saudara, ditulis di luar sana, dicari si A dengan wajah begini-begini, usia begini-begini, tampang kayak gini. Sebentar lagi ini kalau udah melanggar akan dilempar ke gua singa. Kira-kira saudara bisa tenang gak? Saya rasa kita gak tenang. Tapi Daniel cukup tenang. Dan dia tetap melakukan yang biasa dia lakukan. Dia berdoa praise and worship loh saudara. Enggak cuman, enggak, bahasa orang yang kuat. Ya Rabbatasyeh, biar dengar sekalian tuh orang-orang. Ya Rabbatasyeh, terus sampai seluruh negeri bisa dengar ya bahasa roh. Kalau bisa. Tidak menurunkan standarnya. Dan yang ajaib, gua singa menantinya. Dan itu tidak menggetarkannya. Apa yang hari ini menggetarkanmu? Bisakah engkau percaya? Sekalipun ada ancaman di hidupmu, sepertinya tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, tidak ada kesembuhan. Bisakah engkau percaya dan tidak menurunkan standarmu? 3 kali dalam sehari tetap memuji, menyembah, deklarasi bahasa roh. Saya sedang praktekkan dalam hidup saya, saudara. Saya tidak cari pertolongan manusia. Saya pakai lutut saya. Saya berdoa hari ini 4 kali sehari melebihi Daniel. Saudara ada 5 kali. Praise and worship pemenang 2 kali, saudara. Pribadi pagi dan sore 2 kali. 4 kali, saudara. Kalau hari Sabtu 5 kali. Senin berarti 5 kali, saudara. Pakai cara Tuhan. Bisakah engkau tidak menurunkan standar, sedangkan Tuhan tidak membuat penghadangan terhadap musuh-musuh? Gua singa tetap menunggumu. Bisakah engkau tetap percaya? Keren, saudara. Saya sangat menikmati. Saya bilang keren ini Tuhan. Kalau nggak kejadian, aku nggak akan lihat yang namanya spektakuler bersama Tuhan. Kalau kita punya kesulitan, katakan, ini waktunya aku melihat keajaiban. Ini waktunya aku melihat berkat 7 kali lipat. Ini waktunya aku mendapatkan kesehatan, kekuatan. Ini waktunya tingkap-tingkap langit dibukakan. Paksa diri kita. Jangan pernah takut karena apa kata dunia. Karena kita hidup tidak pernah karena apa kata dunia, apa kata manusia tentang kita. Daniel ujungnya dilemparkan ke gua singa. Apa respon saudara? Sepertinya Tuhan tidak menolong. Sepertinya isi cawan gak ada hasilnya. Sepertinya doa 24 jam gak ada hasilnya. Toh masih terjadi huru hara, ada kebakaran, ada kematian, ada ini dan itu. Saudara, itu semuanya diperkecil karena ada doa kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Sebab itu jangan berhenti berdoa. Dan ujungnya apa yang terjadi terhadap Daniel, saudara? Waktu Daniel melihat dan Daniel benar-benar dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tidak dihindarkan dari masalah. Raja datang menghampirinya dan melihat tidak ada satupun yang rusak dari tubuh Daniel. Utuh sempurna seperti di awal dimasukkan ke dalam gua singa.
Daniel tidak ada alasan apapun. Daniel tidak minta pembelaan apapun, saudara. Tapi karena respon Daniel, kemenangan yang Daniel dapat dari Tuhan, maka hari itu di ayat ke-26 sampai ke-29, gak usah dibaca, panjang karena sudah mau selesai. Terjadi pembalikan di seluruh negeri, saudara. Raja menulis ulang sebuah keputusan, satu surat perintah, bahwa seluruh negeri harus menyembah Allahnya Daniel. Tidak ada seorang pun yang tidak menyembah Elohimnya Daniel. Saudara, hari ini saya mengontrak rumah. Dan tempat doa saya itu persis di jalan orang lalu lalang. Karena kecil, saudara. Suami saya itu pakai keyboard, saudara bayangkan lah kayak begitu. Dan kita persis di lalu lalang orang. Saya nggak tahu seberapa jauh suara kami. Saudara kan suara saya gede ya. Satu kali suami saya udah duduk, saya keluar beresin anjing saya, saudara. Agak jauh dari rumah. Pas pulang saya kaget. Hah? Suara suamiku sampai di sini. Itu nembus berapa rumah, saudara. Itu suaranya kan gak begitu kenceng. Keyboardnya itu nembus. Wah, berarti selama ini kayak gini. Belum ditambah suaraku. Oh, aduh Tuhan, ini suara kemana-mana dong selama ini gitu ya. Udah 4 bulan saudara saya ngontrak. Suara kami kemana-mana. Oke, masuk ke dalam rumah, nggak berhenti. Saya tancap gas lagi kan, gabung doanya. Saya tancap lagi. Saya bilang, kadang saya nunggu, ada yang lempar nggak ya gitu ya saudara. Suara saya kan gede. Ini ada yang ngetok ya, bu kekencengan. Nggak ada sampai hari ini. Dan nggak pernah akan ada, saudara. Doa kita mencengkram semua teritorial, saudara. Nggak ada yang neko-neko, saudara. Saya punya anjing. Dan yang punya rumah itu bilang gak boleh kalau bawa anjing. Saya bilang, gimana ya? Udah bayar kontrak, rumahnya udah dipagerin, udah bagus. Lalu ajaib, saudara, tetangga-tetangga itu mempertahankan saya. Jangan dikeluarkan, orangnya baik. Saya baik loh katanya. Orangnya baik. Kita penguasa, saudara. Kita mengatur rumah orang ya. Boleh ya? Boleh ya? Kita ngatur ya. Jangankan rumah orang, semesta ya. Galaksi. Jadi doa kayak pagi kayak tadi pagi ya, tancap gas, saudara. Enggak ada, di dalam nama Yesus. Wah, bayangin kayak gitu tiap hari orang dengar, saudara. Itu yang dilakukan, saya belum seberapa. Tapi yang Daniel lakukan itu ancaman loh, saudara. Yang sedang ada di depannya. Tapi apapun itu hari ini yang saudara hadapi dan alami, jangan berhenti, saudara. Bisakah engkau percaya di saat kesulitan sedang ada dalam hidupmu? Biar engkau menikmati semua perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara, yang terakhir, ini singkat ya karena udah habis waktunya ya. Sedikit lagi. Terakhir tentang padang gurun. Pengalaman padang gurun banyak yang takut. Tapi waktu kita di Sion dan di sini sudah diajari kalau pengalaman padang gurun itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena justru di padang gurun sangat banyak mujizat. Pemeliharaan Tuhan sangat ajaib kepada bangsa Israel. Kekayaan, kemanisan, semua Tuhan berikan, saudara. Mereka kaya, gimana gak kaya? Makanya daging tiap hari, saudara. Semuanya tersedia. Tapi yang membedakan adalah kacamata, sudut pandang, saudara. Ada orang melihat padang gurun itu sesuatu yang menyakitkan dan mereka protes terus. Komplain Musa, komplain pemimpin, ngomong negatif terus. Ada satu ayat di Alkitab dikatakan, seperti yang engkau ucapkan, seperti yang engkau keluhkan, aku akan sungguh lakukan itu. Jadi jangan suka komplain, saudara.
Saya punya masalah, tapi saya belajar tidak komplain. Saya punya anjing, saudara. Namanya Ciao. Ciao ini kalau lihat kucing bereaksi, wah gitu. Sampai rantainya itu gimana caranya keluar dari rantai, saudara. Untuk dia bisa ngejar cengkram tuh kucing. Ini capek, narik dia gitu capek. Saya kalah gitu ya. Kenceng banget tenaganya. Tapi satu kali saya pikir ini anjing diapain ya. Saya gendong, saya peluk. Itu kucing ada di depannya ada beberapa. Saya ngomong sembari saya gendong dia. Nggak lihat, nggak lihat, saya gituin ke kucing yang lain. Dan Cio itu nggak bereaksi, saudara. Dia diem aja di pangkuan saya. Saudara, sama masalah tuh harus kayak gitu. Emang gue pikirin. Jangan malah saudara jadi, keluar aja dari Mahanaim. Lah salahnya Mahanaim nggak ada. Keluar aja dari unit, lah salahnya unit, saudara apa? Keluar aja dari tentara, katanya tentara. Tapi kayak gini, lah salahnya tentara apa? Nggak ada. Bisa nggak saudara? Emangnya gue pikirin, emangnya gue dengerin. Nah kalau saya begitu saudara, udah banyak suara-suara. Saya bilang, emang gue dengerin, ngomong aja sih terus sampai capek nggak dengerin. Sampai nanti iblisnya nyesel. Tobat saudara. Capek ngomongin orang ini. Nggak bisa juga ditarik, capek ngomong sama manusia satu ini. Sampai kayak gitu. Orang di padang gurun itu nggak lihat itu. Hidup dengan mujizat hari lepas hari loh saudara. Tapi nggak bisa lihat itu Tuhan. Penyediaan Tuhan tersedia, nggak bisa lihat itu. Loh kalau saudara masih bisa ngontrak, puji Tuhan dong. Ada orang keleleran di sana. Saudara masih bisa makan, ya puji Tuhan dong. Tapi seberapa kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita? Dengan apa yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Jangan biarkan ada yang menghentikan kita. Keadaan apapun, situasi apapun. Karena dikatakan di Alkitab seperti bangsa Israel memilih berhenti percaya. Berarti sama dengan mereka memilih berhenti itu mati, saudara. Bisakah engkau percaya dan tidak pernah berhenti, saudara? Dan ketika mereka memilih berhenti, Tuhan berkata, ya, semua mayat-mayatmu akan terhampar di padang gurun ini dan mati dimakan burung bangkai-bangkaimu. Jangan pernah pilih berhenti. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Ujungnya ada kemenangan, ada terobosan, ada pintu gerbang yang dibuka, ada kemuliaan, ada keajaiban yang tersedia buat kita. Bisakah kita tetap percaya dalam setiap situasi? Saya berdoa biar firman ini memberkati setiap kita. Amin, amin, amin.